Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Meneruskan pembahasan yang tadi, ngabisin bab ini ya. Jadi pertemuan kali ini ada sirah dulu ya. Biar beres sekalian bab ini. Ikhwah, demikian sunnahnya para penuntut ilmu dan ahli ilmu dari zaman ke zaman. Kita para penuntut ilmu ya, mereka seringkali menekankan perkara-perkara yang pada saat itu bid'ah apa yang condong manusia banyak kepadanya. Demikian Imam Ahmad rahimahullah, selalu perkataannya, fatwanya, perjuangannya di perkara, banyaknya di perkara khalqul Quran. Kenapa? Bid'ah yang ngetren pada saat itu adalah di bab situ. Oke? Demikian para tabi'in awal-awal, mereka apa? Banyak pengingkaran terhadap apa? Golongan Qadariyah, iya kan? Dan lain-lain. Di akhir-akhir masa sahabat. Kenapa ke situ mereka? Dikarenakan bid'ah yang terjadi pada masa itu, yang trennya di situ. Oke, of all bid'ah, dari semua bid'ah yang ngetren di zaman sekarang, bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, ya, dengan akidah sahihah. Dari semua bid'ah yang ada dan ngetren di masa ini, apa? Hah? Pelanggaran di bab ini. Kan kita bilang, imam-imam yang ada menyusun buku-buku akidah ahlus sunnah, selalu saja tidaklah mereka berniat untuk nyusun semua bab pembahasan akidah ahlus sunnah. Layatul lanar, perkara tersebut jadi panjang nanti, iya kan? Untuk mempersingkat pembahasan, gimana caranya? Yang ditulis bab-babnya hanyalah bab-bab yang terjadi penyimpangan padanya, begitu kan? Iya kan? Maka di antara penyimpangan yang paling dominan terjadi pada masa ini, bahkan terjadi pada orang-orang yang ngakunya mengikuti salaf bahkan, adalah di bab ini nih, ketaatan kepada penguasa. Mulai yastafnaun, mulai mereka memberikan pengecualian. Iya, penguasa yang kayak gimana dulu. Nah, tuh. Kalau udah begitu, udah fix. Insya Allah dia nggak ikut maulidan. Insya Allah celananya ngatung sampai paha, jenggotnya sampai ubin. Tahlilan kagak. Tapi kalau udah ngomong begitu, ditinggalin. Oke, syubhat yang ada pada saat ini di situ tuh banyaknya. Begitupun kalian membedakan para orang-orang yang diagungkan sebagai dai dan dikira dia di atas sunnah. Lihat bab itunya. Poin intinya lihat di bab itu, bab ketaatan kepada penguasa. Konsepnya gimana? Kalaupun secara umum dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, dia mengatakan tauhid pembagiannya al-asma, uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Dia juga bilang maulid bid'ah. No, dia juga bilang masalah perkara-perkara dia bilang mungkin furu ijtihadiyahnya banyak sama kita. Seperti apa? Dia bilang isbal haram. Misal dia bilang gitu ya. Terus mungkin sangat wara' di dalam fikih. Misalnya dia bilang pembayaran yang sifatnya elektrik beginian nih banyaknya haram. Gojek, GoPay itu dan lain-lain haram, dan itu wara' fikih. Oke. Nah, untuk nebak dia ahlus sunnah apa bukan, lihat di bab ininya, bagian ketaatan kepada penguasanya. Oke? Imam Ahmad dulu membagi khalqul Quran ketika masa bid'ah khalqul Quran. Ada beberapa kelompok kan, sebagian mengatakan Al-Quran makhluk. Ini fix dihantam sama Imam Ahmad bin Hanbal. Oke? Jadi Al-Quran kalamullah. Oke, semua menyepakati. Cuman kalamullah wa laisa bimakhluk. Ini kita ahlus sunnah. Oke? Imam Ahmad bilang rahimahullah, nggak boleh mentok sampai Al-Quran kalamullah, sampai situ doang nggak boleh. Kenapa? Dia nggak ada bantahan dia kepada kelompok ahli bid'ahnya kalau dia tidak mengatakan laisa bimakhluk. Maka barang siapa yang berkata Al-Quran kalamullah, dia ahli bid'ah.
Barang siapa yang berkata Al-Quran makhluk, emang dia kafir. Tuh, awas, ini hukum mujmal, bukan penerapan ke individu. Awas, tar dulu, jangan norak. Penerapan ke individu beda lagi, panjang lagi, prosesnya banyak. Ya, maka lihat juga demikian. Oke? Dia menegaskan gak akidah ini? Berani nggak menegaskan akidah ini di masa ini? Ketika dia diam dan lain-lain, hati-hati. Imam Ahmad demikian rahimahullah di masanya dulu menyayangkan para ulama yang diam, wasakat, dan diam. Al-Quran kalamullah. Terus nggak mau bilang walaisa bimakhluk. Kenapa? Nanti terjadi atasnya yang terjadi. Wow, itu sama Imam Ahmad langsung dihapus riwayat-riwayat mereka dari musnadnya. Kenapa? Karena udah jelas penyimpangan yang terjadi pada masa itu tuh di situ. Tegaskan yang benar yang seharusnya, ingkari yang keliru. Jangan diam cari aman. Demikian kamu mau melihat Ustadz Ahlus Sunnah mana? Nah, situ tuh. Diam dia cari aman. Galak di perkara furu, perkara demikian diam cari aman. Atau justru dia berani mengatakan hal tersebut. Nah itu cara melihatnya. Oke? Atau mungkin cari ngeles-ngeles. Iya demo haram, tapi bolehlah sodakoh bantuin orang-orang yang demo. Nah, tuh. Kalaupun S3 nggak ada urusan. Oke? Ada urusan. Di situ kalian bisa melihat seseorang tegas manhajnya atau tidak. Lihat bid'ah yang sedang tren pada masa itu di mana. Nah, apakah dia kemudian terkena virus itu? Nah, di situ. Ini salah satu tips ya untuk baca keadaan. Baik. Dan kenapa kami tekankan juga ini berkali-kali? Karena ikhwan, kita sekarang lagi di masa tenang lagi. Nanti di masa fitnah, wallah ya akhi, banyak yang udah ngaji, mereka tahu hukum taat kepada penguasa, haramnya hukum demo dan lain-lain. Tapi ketika masa fitnah kemarin, apa yang terjadi? Banyak gak yang ikutan turun ke jalan? Itu masa fitnah. Jangan kira ente sekarang udah anak pengangin ente sama hukum mentaati penguasa, nanti masa fitnah ente udah kuat. Siapa bilang? Jangan kalian kira kalian telah mengetahui hal ini, ketika bertemu kondisi demikian kalian berada di atas langkah yang tepat. Al-ma'sum man 'asamahullah. Orang yang terjaga itu orang yang dijaga oleh Allah. Ya, jadi sabar dulu, beresin dulu bab ini. Nanti juga kita membaca kitab akidah yang lain akan menekankan poin yang ini juga. Tidak ada satu kitab pun di antara kitab-kitab Ahlus Sunnah kecuali pasti menekankan poin ini. Tolong kasih tauin ana yang nggak tahu. Tolong kasih tauin satu kitab akidah Ahlus Sunnah, satu aja, yang tidak ada bab pembahasan ketaatan kepada penguasa. Tolong kasih tauin ana belum tahu. Kali ada buku akidah Ahlus Sunnah yang nggak membahas bab ketaatan kepada penguasa, mau zalim mau baik. Kali ada gitu. Ana yang nggak tahu, kali ada. Kasih tauin ana, tolong kasih tauin ana. Tolong kasih tahu ana. Ya, itu fitnah. Masa-masa fitnah ini goyang kita. Bahaya, kuatin sebelum fitnah itu datang. Dengan apa? Dengan dalil, dengan burhan, dengan contoh salaf, baca sirah Rasul dan para salafus salih radhiyallahu anhu. Apa yang mereka lakukan? Zain? Baik. Kita teruskan bab ini. Ya. فهذه تفاصيل في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Demikianlah ya detail teknis bagaimana memerangi khawarij, bagaimana memerangi perampok dan lain-lain. Ini semua kita simpulkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ahmad secara singkat di matan yang telah kita bacakan. Oke? Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun
Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal, ara'aita in arada rajulun akhdha mali?" Bagaimana menurutmu ya Rasulullah apabila seseorang hendak mengambil hartaku? Qal, Rasul pun berkata, "La tu'ti, jangan kau berikan padanya." Qal, orang tersebut berkata, "Fa in qatalani," apabila dia memerangiku, yakni menyerangku. Qal, Rasul pun berkata, "Qatilhu, serang balik." Qal, orang tersebut berkata, "Fa in qatalani," dan apabila dia membunuhku. Qal, Rasul pun bersabda, "Fa anta syahid," maka engkau syahid. Qal, ia pun berkata, "Fa in qataltu," apabila aku yang membunuhnya. Qal, Rasul pun berkata, "Finnar," maka dia di neraka. Ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam, itu tadi hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh membela jiwanya, membela dirinya, maka dia syahid. "Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh menjaga hartanya, maka dia syahid. "Wa man qutila duna dinihi." Barang siapa yang terbunuh mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah di kitab Ad-Diyat. Ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga di dalam Sunan Abi Dawud, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata hadis tersebut sahih. Zain. Baik, kita lihat bagaimana teknis memerangi Khawarij dan para perampok. Mana bantu kumpulkan hadis-hadis yang ada. Ya. Jadi ada beberapa hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian hadis memerintahkan untuk berperang, sebagian hadis memerintahkan untuk diam bersabar, sebagian hadis, memerintahkan untuk menjauh dan lain-lain. Kita bacakan beberapa hadis. Diriwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah." Barang siapa yang mau memecah umat ini, wahiyya jami', dan sementara umat tersebut berada di satu kesatuan, yakni di bawah satu penguasa, kemudian datang seseorang yang ingin memecahkan umat yang bersatu tersebut, fadribuhu bisayf, maka hajar dia dengan pedang, kainan man kan, siapapun orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat Imam Muslim. Kemudian diriwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid." Barang siapa yang mendatangi kalian sementara kalian berada di atas satu kesatuan, di bawah satu kepemimpinan seseorang, yuridu ayyashqa asakum, kemudian datang seseorang kepada kalian ingin memecah barisan kalian, au yufarriq jama'atakum, atau memecah persatuan kalian, faqtuluhu, maka bunuhlah orang tersebut yang ingin memecah kalian. Loh, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian di riwayat Imam Muslim. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam memberi syarah hadis tersebut, fihil amru biqitali man kharaja 'ala al-imam. Di dalam hadis-hadis itu terdapat perintah untuk memerangi mereka yang berontak kepada penguasa yang ada, au arad an yufarriqal muslimin, atau mereka yang mau memecah barisan kaum muslimin, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan tindakan tersebut. Fa illam yantahi qutil, dan apabila mereka dilarang nggak kena dan tidak juga mau berhenti, maka qutil, diperangilah mereka. Wa in lam yandafi' syarruh, tapi apabila tidak juga berhenti keburukan mereka, illa biqatlih, kecuali dengan cara membunuhnya, qutila, maka dibunuh. Siapa yang ngomong tuh? Rasulullah SAW dan para imam, para ulama. Tuh. Khawarij diapain? Oke. Ya, dapat. Terus. Diriwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam, akan muncul satu kaum nanti di akhir zaman. Okay? Ahdathul asnan yakni alai, sufahaul ahlam, idealis enggak jelas,
Yaqulun min khairi qaulil bariyah. Dan yang mereka dakwahkan dan serukan seolah-olah semulia-mulianya perkataan demi mendirikan hukum Allah, mengingkari kemungkaran, mendirikan keadilan. Tuh kan ini semulia-mulianya perkataan manusia. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Orang-orang demikian keimanannya tidaklah lebih daripada kerongkongan mereka saja. Yamrukun minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Fa aynama laqitumuhum, dimanapun kalian menemui orang demikian, faqtuluhum, maka bunuhi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya membunuhi mereka terdapat pahala yang agung, yang besar bagi mereka yang membunuhinya di hari kiamat kelak nanti. Tuh, kata siapa? Gue bukan yang ngomong. Jangan dipotong sebelah sini nih. Rasulullah. Ini mutarjim ya fi, penerjemah bas. Oke? Inti dari kecil pada nggak belajar bahasa Arab. Nah, ini belajar. Ini terjemahin. Maksudnya? Tapi di hadis lain ada perintah untuk diam bersabar. Oke? Nanti kita temuin di hadis-hadisnya. Biar enggak yatakaddar. Enggak apa? Keder. Yatakaddar. Diriwayat Imam Ahmad dari Nabi SAW, Nabi berkata, Ya Aba Dzar, ara'aita in qatala an-nasu ba'duhum ba'dan hatta taghriqa hijaratu az-zaiti min ad-dima, kaifa tasna'? Wahai Abu Dzar, bagaimana menurutmu apabila terjadi sebuah masa di mana manusia saling membunuh satu sama lain sehingga darah berceceran di mana-mana? Hijaratuz zait, tenggelam. Hijaratuz zait wallahu a'lam, yakni batu tempat mereka menyimpan minyak supaya nggak bocor mana-mana tuh, ditaruhnya di batu yang mereka ukir untuk tempat minyak. Tapi pada saat itu manusia saling membunuh sehingga darah banjir, sehingga batu tersebut yang biasanya berada di bawah nih tenggelam di dalam darah. Ini hanya ungkapan akan tertumpahnya banyak darah manusia dikarenakan mereka saling membunuh satu sama lain. Apabila hal tersebut terjadi, kaifa tasna', maka apa yang kau lakukan? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasul pun berkata, uq'ud fi baitik, diam, duduk di rumahmu. Wa aghliq 'alaika babak, tutup pintumu. Oke? Qal, Abu Dzar berkata, fa illam utraq, kalau misalnya ane digedor, disamperin. Qal, maka Rasul pun berkata, fa'ti man anta minhum fakun fihim, maka bergabunglah kepada golongan yang engkau berasal dari mereka, bertahanlah bersama mereka sehingga ada perlindungan. Qal, dia berkata, fa'akhudhu silahi, kemudian aku ikut ambil senjataku ya Rasulullah. Qal, Rasul berkata, idzan tusyarikuhum fima hum fi, kalau begitu kau berpartisipasi dengan apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Saling membunuh satu sama lain. Walakin in khasyit, tapi diam saja, berarti kan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, walakin in khasyit ay yaru'aka syu'a'us sayf falqi tarafa ridaik ala wajhik hatta yabu'a bithmihi wa ithmik. Tapi apabila kau takut dari kilauan sambaran pedang, maka jadikanlah ujung bajumu untuk menutupi matamu hingga ia mengambil dosanya dan dosamu bersamanya. Yang ini apa? Sabar, jangan ikutan berperang di dalam fitnah. Kalaupun sampai dibunuh, kau takut dari sambaran pedang itu, tutup matamu, biarkan dia membunuhmu sehingga dia nanti membawa semua dosanya dan semua dosamu bersih dibawa olehnya. Allah, sabar di masa fitnah tuh, bersih dosa ente. Hatta yabu'a bithmihi wa ismik. Zain? Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah berkata, hamalahu al-ulama ala tarkil qital fil fitnah. Hadis demikian diarahkan oleh para ulama, oke, untuk apa? Untuk meninggalkan peperangan di masa fitnah.
wa kaffil yad 'ani syubhah, dan menahan tangan dari syubhat. Hadza bi khilaf idza kana ad-dakhil, ini beda, kecuali beda dengan kondisi apabila ya yang masuk menggedor rumahmu, mendobrak rumahmu adalah adu sa'il aw lis, yang dia merupakan perampok, penjara, falahu ayyudafi'ahu, maka ia memiliki hak untuk membela dirinya, walahu qatluh, dia memiliki hak untuk membunuhnya apabila ia perampok tersebut tidak bisa berhenti kecuali dengan cara dibunuh. In lam yandafi' illa bihi fayuhmalu ila hadzal hadis. Oke? Jadi perintah-perintah ikhwan rahimakumullah. Tadi di hadisnya Imam Muslim rahimahullah dan Imam Bukhari dan Muslim dari Ali juga tentang perintah akan muncul kaum yang sifat-sifat khawarij Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan apabila kalian menemui mereka, bunuh mereka. Maka ini perintah diarahkan kepada para penguasa. Nih, cara mengambilnya begini nih. Oke? Diarahkan kepada para penguasa demi menjaga greater good, demi menjaga maslahat yang lebih umum, maslahat yang lebih besar, maka mereka diberikan hak untuk mengangkat pedang terhadap para khawarij tersebut. Tapi khawarij yang kayak gimana Ustaz? Yang angkat pedang, ntar dulu, awas. Sekarang perbahasan, gimana khawarij? Siapa khawarij? Zain. Ingatkah awal khawarij? Yaitu siapa? Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah, namanya siapa? Harqus bin Zuhair. Ketika mengkritisi awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta yang datang dari Yaman. Itu banyak hal di situ bisa diambil. Dia berkata, "I'dil, berbuat adillah engkau." Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi qismah ma urida biha wajhullah. Pembagian ini sungguh tidak ditujukan untuk keridhaan Allah. Yani dia menuduhkan kezaliman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu psikologi mereka. Kenapa mereka begitu sama penguasa? Karena enggak kebagian. Tuh, fix. Udah gitu, Umar atau Khalid radhiyallahu anhum langsung marah kan? Langsung menawarkan kepada Rasulullah, "Adrib unuqah ya Rasulullah." Dikadek ku aing beheungna. Kadek ku aing beheungna ya Rasulullah. Ku hajar lehernya ya Rasul. Jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul langsung membacakan sifat-sifatnya orang. Sifat-sifat khawarij. Nanti kalian nih minder, bandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Tuh. Oke? Tapi mereka ini yang merukun minad din kama yamrukus saham minar ramiyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal authan. Justru mereka ini seringkali membunuhi para orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang kafir. Tuh. Ya. Mereka ini dan banyak lagi sifat-sifat khawarij. Mereka ini kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mereka ini seburuk-buruknya bangkai di atas muka bumi. Semulia-mulianya korban adalah korban yang dibunuh oleh mereka, tuh bukan oleh kafir, ya kan? Dan bagi orang-orang yang membunuh mereka, mereka akan dapat pahala yang sangat besar dengan membunuh mereka. Oke? Dan sebaik-baiknya korban adalah yang dibunuh oleh mereka. Tuh langsung Rasul sifati sifat-sifat khawarij. Ini orang waktu mengkritisi Rasul, udah ngangkat senjata belum? Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Dari situ khawarij itu nggak nunggu ngangkat senjata. Nggak nunggu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini apa berarti filosofi hadis ini, apa? Dapat mafhum dari hadis ini, oke? Bahwa apa? Tidaklah khawarij dibilang khawarij hanya setelah mengangkat senjata. Bal wa syarru anwa'il khawarij, bahkan seburuk-buruknya jenis khawarij pernah kita jelaskan adalah khawarij qa'adah yang duduk. Khawarij yang tulisan mereka, pidato mereka di mimbar itu merangsang kebencian rakyat kepada para penguasa, sehingga akhirnya mereka bergerak menghantam para penguasanya, sementara nih orang cuman diam-diam aja santai di rumahnya. Tuh, tapi manusia bergerak gara-gara fatwa dan gara-gara
omongan dia, gara-gara tulisan dia dan lain-lain. Tuh. Ini Abdullah ibn Saba and the gang tuh yang menggerakkan massa. Oke? Itu Abdullah bin Saba yang menggerakkan massa. Setiap kali fitnah terjadi mesti dia di belakangnya. Dan ketika terjadi ribut ini itu mesti dia langsung hilang. Itu. Baca sirah, ini surah muter. Ini dunia ini alam semesta ini jalannya muter di situ-situ doang, nggak kemana-mana. Skenario eta kene. Huwa hiya. Dia juga. Ya. Nah, jadi ulama membagi khawarij dalam beberapa jenis. Khawarij bil lisan, khawarij dengan lidah mereka. Khawarij bil aqlam, dengan pena mereka. Oke? Khawarij dengan lisan dan pena, ini yang menjadi khawarij qa'adah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah dan para ulama berkata, ini syarr anwa'il khawarij. Ini justru seburuk-buruknya jenis khawarij ini yang ini. Bukan yang jelas udah ngangkat pedang. Udah mulai ngerakit bom di rumahnya, itu sih bisa ditangkap gampang. Oke? Yang ini nih. Ada juga khawarij bisilah, khawarij udah sampai titik dengan senjata. Tuh khawarij. Jadi apabila penguasa melakukan tindakan menangkap seseorang yang tulisannya, khutbahnya banyak merangsang kebencian kepada para penguasa, oke? Kemudian sampai titik penguasa menghukum matinya, penguasa punya hak gak? Padahal dia nggak mengangkat senjata. Punya hak gak? Punya hak. Demikian waktu itu pemerintah kaum muslimin melakukan apa yang mereka lakukan kepada para muharrid, orang-orang yang memprovokasi massa, provokator. Di antaranya Sayyid Qutb. Mata syangkon, mati digantung. Kenapa? Lihat tulisannya. Lihat tulisan-tulisannya, mengkafirkan para penguasa, menyeru untuk meledakkan jembatan Qanatir dan lain-lain. Ya. Dia udah melakukan itu belum? Belum kan? Nah, belum. Cuma tulisannya banyak demikian. Akhirnya dia hadir. Itu hak penguasa. Kalau sampai titik demikian, nggak kelar kecuali dengan cara itu, dinetralisir nggak bisa, nggak kena, oke? Diberi pengarahan dan lain-lain. Tuh, cara-cara kooperatif udah dilakukan, oke? Dikasih pengarahan dan lain-lain, nggak kena, masih terus begitu. Maka penguasa punya hak untuk menghabisi yang lain. Oke? Ini untuk penguasa. Zain? Itu jenis-jenis khawarij ya. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah. Nah, hukum di dalam menghadapi khawarij dan para perampok ada dua jenis. Hukumnya bagi para penguasa dan hukumnya bagi para individu masyarakat. Bagi para penguasa tadi telah kita katakan, pertimbangan maslahat dan madarat mereka punya hak di situ, melihat apa yang lebih baik untuk umat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat madarat mereka ini bikin ribet benar-benar sampai akhirnya Ali memerangi mereka radhiyallahu anhum nih. Ali radhiyallahu anhum memerangi para khawarij dan menumpahkan darah mereka sampai habis. Tuh. Tapi memerangi khawarij ini memerangi seorang muslim, tidak kita kafirkan. Beda dengan memerangi kafir. Maka yang diantara mereka kelojotan, oke, jatuh, nggak boleh dihabisi, nyerah, nggak boleh dihabisi, lari, nggak boleh dikejar. Tuh, boleh penguasa mengejarnya, boleh apabila penguasa melihat mesti mematikan nih perkara sampai ke akar-akarnya. Tapi rakyat nggak boleh, awas. Rakyat hanya boleh dalam rangka membela diri dia di tempat atau di bawah penguasa sedang memerangi khawarij. No, itu rakyat.
Kalau penguasa perintahkan kejar sampai habis, sampai ke akarnya, dia kejar. Kalau tidak, jangan. Dan kemudian gonimah, harta rampasan perangnya tidak boleh diambil. Kenapa? Bukan kafir, diserahkan kepada keluarga warisnya itu. Tuh. Soalnya muslim, bukan kafir. Awas. Ya. Malah mungkin diayomi keluarganya, keluarga yang ditinggalkan diayomi oleh penguasa yang ada. Dibiayai, dicukupi nafkahnya dan lain-lain. Begitu. Ya. Jadi apabila kalian berada di antara pasukan yang dipimpin penguasa untuk memerangi Khawarij, ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, bolehkah kita memerangi mereka yang sampai titik khuruj? Kalaupun khurujnya baru titik demo. Oke? Tapi di bawah perintah penguasa, bolehkah kita memerangi mereka? Boleh. Apabila tidak beres mereka nih kecuali dengan cara dibunuhnya, bolehkah kita bergerak? Boleh. Tuh. Tapi dengan perintah penguasa. Oke? Dan apabila mereka nyerah, rahmati, tangkap, udah. Tangkap, netralisir nanti, kita pesantrenin, iya gak? Penjara. Dan apabila mereka kelojotan nih, oke? Ente kasih middle rusuknya, jedel. Begitu, terus dia kelojotan jatuh, ya gak ya? Gak boleh dihabisin. Dia lari, kita nggak diperintahkan ngejar, jangan kejar. Berikan waktu, semoga mereka heals them, menyembuhkan mereka. Tuh, emang demikian akidah Ahlus Sunnah. Tinggal kita siap nerima akidah apa enggak? Mana yang mau kita imani? Buku-buku akidah, ayat-ayat, hadis-hadis yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau media? Oke. Syubhat ya, sedikit. Oke. Haramnya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. La zawalud dunya, sungguh hancurnya dunia seluruhnya itu ahwan indallah, lebih enteng bagi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa dosa. Tuh, darah seorang muslim masa ente bunuh? Loh, begitu kan? Loh, ini hadis jangan diarahkan kepada para penguasa yang bergerak sampai akhirnya menumpahkan darah mereka. Jangan, tapi diarahkan kepada mereka. Karena tindakan mereka lah akhirnya tersebabkan tertumpahnya banyak darah. Tuh. Adapun para penguasa, maka mereka punya syariat yang datang dari Islam untuk melakukan apa yang mereka lakukan demi menjaga maslahat dan ketertiban. Ketika emang harus melakukan hal tersebut, mereka lakukan hal tersebut. Boleh nggak penguasa ketika mendirikan hukum kisos, seseorang membunuh seseorang, oke? Dosa kan? Hukumannya apa? Kisos kan? Oke. Ketika penguasa mau melakukan hukum kisos dengan membunuh nih pembunuh, setelah beres nih syarat-syaratnya konkret, oke? Mau kisos. Boleh nggak seseorang berkata kepada penguasa, sesungguhnya darah seorang muslim haram, tidak boleh. Lah, bagaimana loh? Itu diarahkan kepada dia, jangan kepada penguasa yang harus mendirikan hukum. No. Ngerti gak? Ini menempatkan dan mengarahkan ayat dan hadis kepada tempat dan arahnya yang tepat. Jangan khusus. Jangan mau ditunggangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu damu mri'in muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali biihdatsalat, dengan salah satu dari 3 kasus ini. Oke? Pada hakikatnya 4 kasus. As-saib az-zani, orang pernah menikah kemudian dia berzina. Hukumnya apa? Rajam. Boleh nggak penguasa dibilang ketika mau merajam haram darah seorang muslim? Tidak boleh kita menumpahkan darah. Lah bagaimana? Kau membenturkan syariah satu sama lain itu. Belajarnya nanggung itu namanya. Baca ayatnya sepotong. Itu. As-sayyid az-zani, an-nafs bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. At-tarik lidini, yang murtad, al-mufariq lil jamaah, yang berontak kepada kesatuan yang ada. Tuh, Rasul yang bilang sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan itu pada dirimu, itu akidah. Siapapun yang menyampaikan, dengan gaya apapun yang menyampaikan, dia menyampaikan. Kalau itu benar, terima. Ya?
Baik, kita lihat sedikit tambahan keterangan yang datang dari Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah, ya. Di dalam bab ini, bab tentang diantara hak-hak penguasa adalah tidak diberontak, ya, tidak dilakukan pemberontakan atasnya. Hadis ini, bab ini kata Syekh hafizahullah, Al-Imam rahimahullah, seolah-olah memberi isyarat kepada hadis man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh, di mana Rasul bersabda, barang siapa yang melihat dari penguasanya perkara yang ia benci, yakni kemungkaran dilakukan penguasanya, falyasbir alaihi, maka agar dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah, bersabar dan jangan berontak kepada penguasanya tersebut yang dia lihat melakukan kemungkaran yang dia benci. Ya, fa innahu man faraqal jamaah, dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang memecahkan dirinya dari jamaah, memecah kesatuan, meninggalkan kesatuan, shibran, kalaupun cuma sejengkal, famat, terus dia mati dalam kondisi itu, famitatuhu jahiliyah, maka jasadnya tersebut adalah bangkai jahiliyah. Wal hadithu fis sahihaini min riwayat Ibnu Abbas, hadis tersebut diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dari riwayatnya Ibnu Abbas. Wa an Hanbal ibn Ishaq rahimahumullah qal, ia berkata, fi wilayatil Wathiq, di masa wilayah Al-Wathiq, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, para ahli fikih Baghdad berkumpul, ila Abi Abdullah, menghampiri Abi Abdullah, yakni Imam Ahmad. Faqalu, para ahli fikih tersebut berkata, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, hadzal amru qad tafaqama wa fasha, ya'nuna idhara khalqil Qur'an wa ya'nuna ghaira dhalika mimma kan. Yang mereka maksud, yakni yang dimaksud oleh para ahli fikih tersebut adalah tentang khalqul Quran, tentang fitnah khalqul Quran dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang ada pada saat itu, masanya Al-Wathiq, ya. Faqala lahum, maka Imam Ahmad berkata, faqala lahum Abu Abdullah, fama turidun, terus ente orang pada mau apa? Anta, wahai para ahli fikih, kalian mau apa? Terus maksudnya ente mau ngapain pada? Qalu, para ahli fikih tersebut berkata, nusyawirak fi anna lasna narda bimra'atih wala sultanih, yakni yuriduna ay ya'zilu, kami ingin bermusyawarah denganmu, yakni mengajakmu untuk menegaskan bahwa kita tidak meridhai kekuasaannya, kepemimpinannya. Mereka bermaksud untuk menurunkan penguasa tersebut. Fanadharahum Abu Abdullah sa'ah, akhirnya Imam Ahmad berdiskusi selama beberapa waktu dengan mereka. Wa qala lahum, Imam Ahmad berkata kepada mereka, alaikum bin nakirah fi qulubikum, cukup kalian mengingkari di hati kalian. Wala taqla'u yadan min ta'ah, tapi jangan kalian tarik tangan kalian dari ketaatan, yakni jangan kalian berontak. Wala tasyukku asal muslimin, dan janganlah kalian merusak kesatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, janganlah kalian mengorbankan darah kalian dan darah para kaum muslimin bersama kalian. Yakni dengan tindakan kalian menjatuhkan dan membenturkan diri dengan penguasa ini, kalian mengorbankan darah kalian dan darah para kaum muslimin bersama kalian nantinya. Unzuru fi aqibati amrikum, lihatlah efek dari tindakan kalian nanti. Wasbiru hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir, bersabarlah saja kalian sehingga yastariha bar au yustaraha min fajir, sehingga al-bar, orang yang berbuat baik, yastarih, yastarih ini apa? Wafat, maka dia enggak menghadapi lagi ujian. Au yustarah min fajir, atau diistirahatkan dari fajir, atau Allah takdirkan untuk lengser ke Prabon nih penguasa yang fajir diganti oleh yang baik. Sampai saat itu bersabar kalian sampai kalian mati atau sampai penguasa yang diganti. Jangan kalian yang menurunkan mereka. Tuh. Oke? Qal wa dakhaltu ana wa abi ala abi Abdullah ba'da ma madaw. Faqala abi li abi Abdullah. Kemudian Hanbal ibnu Ishaq rahimahumullah masih berkata, suatu hari aku dan ayahku mendatangi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal setelah apa yang terjadi. Faqala abi li abi Abdullah, yakni setelah diskusi Imam Ahmad dengan para ahli fikih Baghdad itu. Kemudian ayahku berkata kepada Imam Ahmad,
Nas'alullaha salamata lana wa li ummati Muhammad. Kami memohonkan keselamatan bagi kami dan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uhibbu li ahadin ay yaf'ala hadha. Aku pun sama, tak mau seseorang melakukan hal tersebut. Wa qala abi. Ayahku pun berkata, "Ya Aba Abdillah, hadza indaka shawab." Wahai Abu Abdillah, apakah menurutmu hal ini benar? Yani apa yang mereka serukan untuk berontak menjatuhkan penguasa yang fix udah memaksakan kepada kekufuran. Tuh, fix. Memaksakan kepada kekufuran, akidah yang kufur. Apakah itu benar? Berontak kepadanya? Imam Ahmad bilang, "La, hadza khilaf al-athar." Salah. Justru itu bertentangan dengan athar allati umirna fiha bis-sabr, dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bertentangan justru. Yang dimana kita justru diperintahkan untuk bersabar, ya kan? Wa minha al-hadits alladzi marra fi sahihain, seperti hadis yang disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah yang telah kita sebutkan. Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah di dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan tentang hikmah kauniyah kenapa disyariatkan sabar demikian menghadapi penguasa yang ada. Al-Imam rahimahullah berkata, luzumu ta'atihim wa injaru, adapun kewajiban untuk mentaati para penguasa kalaupun mereka zalim, fali annahu yatarattabu 'alal khuruji min ta'atihim, dikarenakan efek dari berontak kepada para penguasa minal mafasid, dari mafsadah ad'af ma yahsul min jurihim, berkali-kali lipat daripada kezaliman para penguasa sekarang. Tuh, efek dengan berontak itu nanti madaratnya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada madarat yang terjadi dari kezaliman penguasa yang ada sekarang. Bal fi sabri ala jurihim, namun justru dengan bersabar sebagaimana diperintahkan syariat, dengan bersabar menghadapi kezaliman para penguasa, takfirus sayyi'at, terdapat keuntungan yang sangat besar, yaitu apa? Kifarat dosa-dosa kita. Tuh, ente mau dihapusin nggak dosa ente? Taati penguasa, mumpung ini. Tuh, kalau dilihat dari sisi situ mah, ini rahmat Allah. Allah kasih penguasa yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah, yaitu apa? Untuk itu orang-orang yang beriman bersabar dan dengan itu mereka terhapuskan dosa-dosanya. Nuh, mumpung, ya, yakni kesempatan yang tidak didapatkan oleh mereka yang berada di bawah penguasa yang, katakan penguasa yang adil. Katakan, kalaupun adil nanti jadi nisbi kan, subjektif, cek saha adil. Bahkan yang seperti Rasul dituduhkan kezaliman. Yang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dituduhkan kezaliman. Maka sabar atas penguasa yang zalim tersebut. Takfirus sayyi'at, itu terdapat takfir, yakni menjadi kifarat sayyi'at, dosa-dosa rakyatnya. Wa mudha'afatul ujur, terdapat justru pahala yang berkali-kali lipat. Tuh, seseorang yang beribadah di masa fitnah, termasuk fitnah adalah, termasuk bala, ujian adalah keburukan penguasa. Seseorang yang bersabar dan beribadah di masa tersebut, itu ibadahnya jauh lebih besar pahalanya daripada mereka yang beribadah di masa tenang, tidak di masa ujian, tidak di masa fitnah. Tuh, mudha'afatul ujur, berkali-kali lipat pahala. Fa innallaha ta'ala masallatahum alaina, dan sesungguhnya, by the way nih, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah kuasakan para penguasa tersebut atas kita illa li fasad a'malina, kecuali dikarenakan rusaknya memang amalan-amalan kita. Tuh, Allah Maha Adil. Wal jaza'u min jinsil amal, demikianlah balasan dari Allah sesuai dengan amalan yang dilakukan. Wa alainal ijtihad fil istighfar, maka yang wajib atas kita adalah untuk terus berusaha, terus beristighfar kepada Allah, dan terus bertaubat, wa islahil amal, dan terus memperbaiki amalan-amalan kita. Toh, bukan berontak kepada mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu karena tindakan tangan kalian sendiri.
Segitu juga Allah udah maafin banyak bener tuh, udah bonusnya banyak, udah diringankan banyak bener tuh. Coba semua dosa yang kalian perbuat nih pasti langsung diperhitungkan dan dihukum di tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kadar besar yang dimaafkan. Wah, Allah pegel. Tapi Allah masih ya'fu an katsir. Segitu Allah udah maafin banyak. Ya? Allah pun berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza." Apakah kalian ketika ketimpa musibah, padahal kalian pernah tertimpa musibah yang lebih berat darinya, kemudian kalian berkata, dari mana musibah ini? Kenapa musibah ini terjadi? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, musibah itu datang dari diri kalian sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa atas sebagian kaum zalimin, atas kaum zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah berkata, wa huwa kalamun matinun jiddan. Itu adalah perkataan yang sangat ajib dari Imam Al-Izz ibn Abdussalam. Yuqarrir fihi ma kana alaihi salaf hadhihi al-ummah. Perkataan tersebut menegaskan akidah para salaf umat ini dari golongan ulama al-mu'tabarin, ulama yang diterima, ya. Alladzina la tastafizzuhum al-khutub wa la tajish bihim al-hamasah al-farighah. Mereka adalah kaum yang tidaklah digerakkan oleh emosi, tidak juga mereka terprovokasi oleh semangat-semangat yang kosong. Fayakunu haluhum hina idzin kaman arada an yutibba zukkaman fa ahdatha judzaman. Sehingga orang-orang yang demikian nih, yang bergerak berdasarkan hawa nafsu, semangat, provokasi belaka, seperti orang-orang yang bertujuan untuk menyembuhkan flu, tujuannya yang ada dia malah menjadikan lepra. Bukannya flu-nya sembuh, malah ada penyakit yang lebih parah. Arad an yutibba zukaman fa ahdatha juzzaman. Dengan cara perbaikan gaya mereka, amar ma'ruf nahi mungkar gaya mereka kepada penguasa, itu seperti orang yang mau mencoba menyembuhkan flu, yang ada malah menjadikan lepra. Seperti orang yang mencoba mematikan lalat atau nyamuk tapi pakai granat. Ya, bahlul. Wa innama yasiruna ala minhajin nubuwah. Adapun mereka para salaf, mereka berjalan di atas minhajin nubuwah, metode nabawi. Khalfa nabiyyina Muhammad wa ashabi radhiyallahu anhum. Di belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Qala Syekh Al-Allamah Albani mu'alliqan ala syarh Ibn Abil Izz ala Tahawiyah. Syekh Al-Albani memberikan ta'liq dari ungkapan Ibnu Abil Izz barusan rahimahullah. Qultu, maka aku berkata, yakni Syekh Al-Albani, wa fi hadza bayanun li tariqil khalas min zulmil hukam. Sungguh dari hal ini tampak jelas solusi dari mengatasi kezoliman para penguasa, alladzina hum min jildatina, penguasa yang datang dari kulit yang sama dengan kita, yatakallamun bi alsinatina, berbicara dengan lidah yang sama dengan lidah kita, wa huwa ayyatub, solusinya mengatasi hal tersebut adalah dengan ayyatubal muslimun ila rabbihim, agar para kaum muslimin bertaubat kepada Tuhan mereka, wa yusahhihu aqidatahum, dan memperbaiki akidah mereka, wa yurabbu anfusahum wa ahlihim ala al-islam as-sahih, kemudian mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang sahih, tahqiqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk perealisasian dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan diri mereka masing-masing. Rubah keadaan dirimu, bukan negerimu. Apa Allah bilang? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihukamihim. Begitu Allah bilang? Allah tidak merubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka merubah kondisi para penguasa mereka. Begitu Allah bilang?
Atau bi anfusihim, sehingga mereka merubah kondisi diri mereka masing-masing. Mana yang Allah katakan? Nah, aduh. Terus kenapa masih mengira bahwa perbaikan negara kuncinya adalah dengan menggulingkan penguasa, menjadikan penguasa baru? Siapa bilang? Iya kan? Seperti yang diserukan khawarij prosedural, seringkali menunggangi nama Islam, nama sunnah, menyerukan kepada apa? Kepada ayo pemilu. Tujuannya ingin menjatuhkan penguasa yang ada itu dia. Cuman menunggangi fatwa ulama tuh dengan bolehnya pemilu. Padahal mah dasarnya enggak ridho kepada penguasa yang ada, dia pengen jatohin. Kalau langsung dia ngomong jatohin, boleh fix khawarij. Gimana caranya? Tunggangi fatwa ulama yang bilang pemilu boleh. Maka kau akan lihat mereka tiap pilkada, tiap pilpres akan menyeru pemilu. Kalaupun waktu maulid nggak ikutan, kalaupun celananya ngatung, kalaupun tahlilan kagak. Tapi saban pilkada, saban pilpres yang disebarin begituan. Mau menjatuhkan penguasa, cuman malu. Ya udah, gimana caranya? Tunggangi deh prosedur demokrasi yang ada. Tuh, kalian punya akidah ini, menguasai akidah ini, kalian bisa baca. Kalian bisa baca, oh lu sih kesini lah, enggak lu sih kesini lah. Insya Allah ngatungnya sampai sepaha celana lu, enggak ada urusan kesini lah lu sih. Khawarij. Tidakkah kalian lihat mereka begitu galak dan keras pada masalah-masalah furu' ijtihad? Itulah gaya khawarij dari dulu. Itu gaya khawarij dari dulu itu. Galak pada perkara-perkara praktis. Sampai titik memfasikkan atau mengkafirkan mungkin mereka yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Padahal hanya perkara khilafi, ya ijtihadiyah. Berani mengharamkan pada perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam memberikan keluasan pada hal tersebut. Begitu cepat mengharamkan hal-hal itu. Itu kok dari dulu gayanya begitu, nggak berubah kok. Ya? Kemudian ikhwani rahimakumullah, qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pun berkata, "Wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina." Dan kita tidaklah berpendapat bolehnya berontak kepada penguasa-penguasa kita dan para pemimpin-pemimpin kita. Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah berkata, "Hadhihi mas'alah 'azimah." Ini adalah perkara yang sangat besar. Famin usuli ahli sunnah wal jamaah annahum la yarawna al-khuruj. Maka termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak berpendapat bolehnya berontak ala wulati amril muslimin, atas penguasa muslim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan para penguasa yang ada di antara kalian. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yuti'il amir faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa may ya'sil amir, barang siapa yang memaksiati penguasa, faqad asani, maka dia telah memaksiatiku. Wal haditsu fis sahihain. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Fala yajuzul khuruj alaihim walau kanu fusaqan. Maka tak boleh berontak atas para penguasa kalaupun mereka adalah orang-orang yang fasik, li'annahum aqadat bai'atuhum, dikarenakan telah terjadi bai'at atas mereka, wa thabatat wilayatuhum, dan telah tetap kekuasaan mereka, wa fil khuruji alaihim mafasid 'azimah, dan dari memberontak kepada mereka terdapat mafsadah yang besar, wa min syaqqil 'asa, dari terpecahnya barisan kaum muslimin, ikhtilaful kalimah, perbedaan pendapat yang terjadi, ikhtilalil aman, rusaknya keamanan negeri-negeri kaum muslimin, wa tasallut al-kuffar, terakhir adalah berkuasanya para kafir atas negeri-negeri kaum muslimin, dikarenakan hal demikian. Ya. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah,
Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Ma kharaja qaumun ala imamihim." Tidaklah sebuah kaum berontak atas penguasa mereka, illa kanat halatuhum ba'dal khuruj, kecuali pasti kondisi mereka setelah berontak aswa min halatihim qabla al-khuruj, lebih buruk daripada kondisi mereka sebelum berontak. Hadza yaqa hatta 'indal kuffar. Sungguh sunnatullah ini terjadi kalaupun di negeri-negeri kafir. Idza qamu 'ala man kana 'alaihim. Apabila kafir semua bergerak menjatuhkan penguasa kafir yang ada, tuh. Wa kharaju 'alaihim fa innahu yakhtallu amnuhum. Maka pastilah rusak keamanan yang ada di antara mereka. Yusbihuna fi qatli qatil. Jadilah mereka saling membunuh satu sama lain. Wala yaqarru lahum qarar. Tidak ada perkara yang stabil di antara pada mereka. Kama huwa musyahad fi Taurat, sebagaimana kita sering saksikan di kisah-kisah revolusi-revolusi allati hadatsat fi tarikh, yang terjadi sepanjang sejarah. Fa kaifa bil khuruj ala imamil muslimin. Demikian yang terjadi dengan memberontak kepada para penguasa kafir, maka bagaimana yang terjadi dengan berontak kepada penguasa muslimin? Fala yajuzul khuruj 'ala al-a'immah, maka sungguh tak boleh berontak kepada para penguasa. Wa in kanu fusaqan, kalaupun sekali lagi kalaupun mereka fasik, ma lam yakhruju 'anid din, selama mereka tidak keluar dari agama. Tuh, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab ini. Bab selanjutnya, ya. Sekali lagi kesimpulannya, bagi penguasa boleh untuk mengambil tindakan sejauh tersebut, ya. Adapun bagi rakyat maka hanya boleh sebatas membela dirinya sebisa mungkin, jangan sampai membunuh. Namun apabila keburukan mereka tidak terhenti atas kita kecuali dengan cara membunuh, maka boleh dia membunuh. Apabila dia terbunuh, dia di surga. Dia terbunuh, dia di neraka. Demikian. Dia terbunuh, dia syahid. Ya. Demikian yang terjadi. Dan pengungkapan syahid, awas, syahid tidaklah kita mutlakan si fulan mati syahid, nggak boleh. Syahid adalah perkara yang ghaib, ya, tidak kita hukumi syahid kecuali jelas ada nas dari Allah dan Rasulnya. Kita menghukumi secara umum, barang siapa yang mati membela dirinya syahid, mati membela keluarganya, mati membela hartanya syahid. Terungkaplah seorang teman kita misal mati membela dirinya, misal, kemudian kita berkata si fulan mati syahid, nggak boleh. Kalau mau kita doakan dia semoga syahid. Maka dari situ Al-Imam rahimahullah berkata, arjulahu asyahadah. Aku berharap, rajautu lahu asyahadah. Aku berharap dia mendapatkan gelar syahid. Berbeda dengan Haroki yang memberikan gelar syahid kepada tokoh-tokoh mereka. Itu Haroki itu. Asyahid Hasan Al-Banna. Begitu kan? Asyahid Sayyid Qutub. Tuh, begitu. Ya, ini udah kayak tahu isinya. Apa yang gaib dari manusia. Kalau Rasul bilang dia syahid, nah baru syahid. Bahkan mereka yang berperang bersama Rasul, nggak boleh kita bilang dia syahid, kecuali Rasul bilang dia syahid. Ya, wallahu a'lam. Kalau mau doakan, kita harap semoga dia mendapatkan gelar syahadah. Begitu, ya. Tapi insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan bab selanjutnya. Alhamdulillah bab besar itu telah kita lewati, ya. Dengan segala poin yang kami tambahkan agar memperjelas perkara yang ada.